Oke. Yuk kita mulai yuk. Sudah ada 37 peserta ya. Insya Allah sambil jalan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini ya alhamdulillah kita masih dalam limpahan karunia nikmat dari Allah ya, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat tersebut terus menetap dalam dada kita sampai bertemu kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi sampai dengan hari kiamat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang rahmati Allah ya, alhamdulillah kita sudah berada di setengah terakhir dari bulan Sya'ban ya, insya Allah 2 pekan lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Oleh karena itu sesi Zoom kita akan kita fokuskan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci tersebut ya. Zoom yang akan menemani kita untuk bersiap-siap menyambut bulan Ramadan ya. Makanya temanya adalah teman Ramadan. Teman untuk kita menyambut datangnya bulan tersebut. Baik. Kemudian juga konsepnya saya ingin ubah sedikit ya, yaitu akan lebih banyak untuk bertanya jawab ya, berdiskusi. Seandainya Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang memiliki semacam ganjalan atau pertanyaan seputar Ramadan, khususnya dalam segi ilmu syariahnya, ilmu fikihnya, hal-hal tentang puasa, taraweh, ya, zakat, i'tikaf, macam-macam lah. Nah, ini silakan bebas ditanyakan di sini ya. Barangkali masih ada yang masih menjadi misteri selama ini. Sebetulnya yang benar bagaimana sih gitu. Sebetulnya saya ini sah atau tidak sih? Saya pernah melakukan ini dan itu, ini dan itu. Nah, begitu ya. Jadi kita nyaman saja di sini sambil menjelaskan keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan ya. Baik. Insya Allah nanti di pertengahan akan saya buka sesi diskusi, nanti di akhir sesi diskusi lagi ya. Jadi lebih dari 1 kali karena memang tujuannya memperbanyak tanya jawab ya. Yang pertama sebelum saya ingin masuk kepada tema tentang Ramadan sebagai Syahrul Quran. Yang pertama saya ingin bercerita nostalgia ya. Bagaimana Ramadan yang saya alami sendiri ya, yang saya lihat sendiri ketika berada di negeri Yaman ya. Yaman itu kan disebut kota para aulia, kota 1.000 wali ya kalau orang Indonesia bilangnya begitu. Ya, jadi apa yang unik di Yaman? Yang pertama kalau dari sudut pandang pesantrennya ya. Pesantrennya itu hampir sama seperti di Indonesia ya. Kalau masuk bulan Ramadan itu ke kegiatan utama pengajian ya itu diliburkan. Ya sama di Indonesia juga begitu ya. Pesantren-pesantren itu libur. Atau majelis taklim juga sama ya. Makanya ada penutupan sementara majelis taklim menyambut bulan suci Ramadan, ya kan? Nanti dibuka lagi setelah Lebaran. Ya, jadi pengajian yang utama tutup. Nanti ada penggantinya, pengajian khusus Ramadan, tapi tidak seintensif pengajian yang sehari-hari ya.
Kalau sehari-hari itu kita habis subuh, ya baca kitab, habis asar baca kitab, habis maghrib sampai bablas itu sampai habis isya, ya. Itu baca kitab belajar kitab tuh di 3 waktu tersebut. Ya, kemudian kalau Ramadan hanya hanya habis asar aja, ya, habis asar aja Ramadan itu. Itu pun sifatnya pengajian umum, ya, bukan di pondok pesantrennya, tapi kita keluar ke masjid jami. Jadi di Kota Tarim itu masjid jami cuma satu, ya, tapi sisanya masjid lain banyak, 300-an. Ya, lebih dari 300 masjid-masjid biasa. Yang jami satu. Makanya kalau sholat Jumat semua ngumpul ke masjid jami, ya. Namanya juga jami, ya, masjid untuk tempat berkumpul. Kemudian yang dipelajari itu adalah ilmu hadis kalau di bulan Ramadan. Jadi ini semacam tradisi, ya, tradisi dari ulama-ulama dari zaman dulunya, salaf-salaf kita itu. Kalau bulan Ramadan, seandainya ada majelis ilmu, maka ulama itu lebih senang mengambil ilmu hadis, ya, ilmu-ilmu hadis tentang Rasulullah SAW. Di Indonesia pun saya melihat demikian, ya. Kalau di Jawa-Jawa mungkin ada yang namanya pasaran, ya. Kalau Ramadan target khatam 1 kitab atau target khatam 5 kitab, 3 kitab, ya, gitu. Karena dikebut modelnya, ya, tapi selesai 1 bulan. Tapi ada juga pesantren-pesantren di Indonesia yang Ramadan memfokuskan membaca ilmu hadis, ya. Contohnya di Jakarta, ya, itu saya juga dulu sempat di sana. Di Klender itu ada pondok pesantren Aziada di lokasinya sekitar Tanah 80 namanya, ya. Itu kalau bulan Ramadan, semua pengajian yang utama santrinya diliburkan, tapi diganti dengan mengaji Kutubus Sittah, ya, kitab hadis yang 6, ya, itu khatam itu 1 bulan penuh itu, ya, di pesantren tersebut. Kalau di Yaman, di Kota Tarim, di Provinsi Hadramaut, di Yaman, kita belajar dulu zaman saya, ya, dengan saya punya guru Al-Alim Al-Alam Sultanul Ilim Al-Habib Salim Syatiri. Kita itu belajarnya Mukhtasar Sahih Bukhari, ya. Bahkan bersanad itu. Guru saya itu nanti kalau kita khatam, nanti beliau menyampaikan sanadnya sampai kepada pengarang kitab, sampai kepada Imam Bukhari, begitu. Ya, jadi ini salah satu keunikan tradisi para ulama, bahwa ulama itu senang membuka kitab hadis ketika bulan Ramadan, ya, begitu. Nah, kemudian kenapa kita bertanya, ya? Kenapa kok pengajian diliburkan, ya, majelis taklim kok libur? Padahal kan bulan Ramadan justru kita waktunya untuk apa namanya, mencari ladang amal, ya kan, mencari aktivitas-aktivitas baik. Kok ini malah libur, gitu kan, banyaknya. Saya juga dulu bertanya begitu. Ini kalau majelis taklim buka kan lebih lebih gede pahalanya, ya. Ternyata itu kita diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk bersikap adil, ya, terhadap diri sendiri. Jadi kalau Ramadan kita puasa, ya, puasa takutnya lemes, takutnya lapar. Kalau ada aktivitas, akhirnya aktivitas tersebut tidak terlalu efektif karena kita mengerjakannya dengan badan yang lemas, gitu, ya. Karena pengajian kan intensif, ya. Wah, sehari 3 kali ngaji terus, ya. Padahal kita lagi lemas, begitu. Jadi diliburkan itu untuk bersikap adil dengan tubuh kita, ya. Lain halnya kalau orangnya emang udah kebiasaan puasa, itu sih nggak masalah, ya, nggak lemes dia. Ya, kita pun di bulan Ramadan nanti sudah mulai pertengahan, sudah mulai akhir itu udah puasa nggak puasa sama aja segernya, ya. Tapi di awal-awal itu kayaknya lapar banget, ya. Itu. Jadi khawatir nanti jadi mengurangi semangat karena badan kita yang sedang lemas, ya. Begitu. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk mengerjakan ya, ibadah-ibadah lain yang lebih diunggulkan di bulan Ramadan,
begitu ya. Jadi majelis taklim itu menuntut ilmu ya bagus, ibadah ya. Tapi di bulan Ramadan ada ibadah lain yang lebih diunggulkan ya. Misalnya apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi ketika pengajian diliburkan bukan berarti kita libur ibadah, hanya digantikan ya, dikonversi menjadi ibadah lain yang memang pada tempatnya kalau di bulan Ramadan gitu. Jadi kita adil kan, oh ya Ramadan ya tempatnya Quran. Ya, selain Ramadan ya tempatnya kita ilmu ya, membahas kitab ini, kitab itu, bab ini, bab itu, bidang ini, bidang itu, begitu ya. Itu jawaban yang saya dapatkan ketika bertanya-tanya kenapa kok pengajian malah diliburkan ya, padahal Ramadan eh, waktu yang pas untuk berburu pahala. Oh, ternyata begitu ya. Nah, kemudian kembali ke kota Tarim di Hadramaut ya, di negara Yaman. Itu tadi ya, pengajian libur, kemudian hanya ada satu majelis taklim. Kemudian aktivitas penduduk kota tersebut itu berubah ya. Siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Hampir seperti itu. Ya, contohnya apa? Contohnya kegiatan jual beli. Itu hanya pasar ya, buat beli sayur, buat belanja barang-barang, itu tidak buka di siang hari. Ya, jadi kita jam 10 atau jam jam 2 siang ya datang ke pasar, pasar tutup ya. Kalau di luar bulan Ramadan ya buka pasar seperti di Indonesia ya. Tapi di sana siang-siang tutup ya. Kapan bukanya? Ya nanti sore menjelang maghrib sampai malam, sampai subuh ya. Jadi mendingan jam 11 malam kita ke pasar. Ya, itu malah lebih rame, apa suasananya terang, orang-orang banyak ya. Jadi aktivitasnya malam hari itu hidup ya. Orang pada di jalanan, nggak takut kita. Jam 2 malam, jam setengah 3 malam, nggak takut, rame. Ya, gitu. Seperti siang-siang kalau di bulan lain, ya justru mereka itu malam jadinya ya, beraktivitas ya, begitu. Kenapa? Karena siang kan puasa ya. Jadi orang sana itu menginginkan puasa itu tidak di apa ya, tidak disibukkan dengan aktivitas duniawi ya. Jadi justru diganti dengan zikir ya, dengan apa, baca Quran, dengan apa, merenungi ayat-ayat Quran ya. Kalau orang sana baca Quran lama, itu lama-lama itu ya. Kalau kita sekali duduk mungkin kuat setengah jam. Kalau di sana bisa 2 jam 2 jam setengah, itu nggak bangun-bangun, menikmati banget, enjoy banget ajak ya, begitu. Apalagi bulan puasa ya, semakin girohnya semakin tinggi. Jadi siang itu mereka mengurangi aktivitas duniawi. Bukan berarti duniawi itu tidak boleh ya, tetapi sayang-sayang pahala puasanya. Nah, tetap duniawi itu boleh, makanya mereka tetap beraktivitas tapi malam hari. Ya, puasanya kan udah buka. Begitu. Jadi puasa itu memang unik ya. Dia itu sebuah ibadah yang mana kalau si orang yang mengerjakannya itu menambah aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah lainnya ketika dia puasa ya, pahala puasanya sendiri itu jadi meningkat gitu. Ya, ini aneh ini. Ya, jadi kita puasa dapat pahala. Ya, misalnya pahala puasa kita di sini deh, nih di level ini segini, ya kan? Nah, terus sambil kita puasa, kita mengerjakan amalan-amalan lain, ya, bersedekah, silaturahim, baca Quran, kemudian apalagi eh, ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Nah, ketika ibadah itu dapat pahala semua ya, pahala puasanya sendiri itu naik deh, levelnya jadi segini gitu ya. Kemudian kita ketika puasa mengurangi maksiat atau meninggalkan maksiat. Kita tidak berbohong, kita tidak apa namanya, memandang hal-hal yang diharamkan. Kita sendiri dapat pahala, pahala meninggalkan maksiat. Puasanya sendiri pahalanya juga naik juga sini gitu ya. Jadi puasa adalah ibadah yang pahalanya bisa dikatrol oleh
ibadah yang dilakukan orang tersebut, ibadah-ibadah lain yang dilakukan orang tersebut. Makanya di dalam hadis kan pahala puasa itu hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui berapa banyaknya, kan? Allah yang membalasnya secara langsung. Kenapa? Karena apa ya? Sistem penilaian itu begitu kompleks, ya. Ada memperhitungkan juga ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, begitu. Makanya sayang-sayang kita kalau lagi puasa tapi ibadah lain nggak ada yang dikerjakan ya, atau meninggalkan maksiat kita enggak ya, jadi tetap bermaksiat ya. Nah, akibatnya pahala puasa malah bisa turun juga ya. Tadi di sini. Tapi kalau orang itu berbuat maksiat turun ya, pahala puasanya sendiri ya, dosanya dia, dosa bermaksiat itu tetap dapat. Tapi pahala puasanya turun juga ikut ya, jadi rugi dua kali ya. Tapi kalau ibadah, untungnya untung dua kali, masya Allah begitu. Jadi itu ya di Yaman itu seperti itu. Jadi siang sepi, orang pada di rumah masing-masing, disibukkan dengan ibadah pribadi mereka masing-masing ya, sholat sunnahnya, kemudian macam-macam ya. Begitu. Kemudian juga sudah ya. Jadi kita kalau mau malam. Nah, ini yang lebih unik ya. Mungkin saya sering bahas, tapi bagi yang belum pernah dengar, di Yaman itu di kota Tarim, dia walaupun disebut kota, padahal luasnya kecil ya, nggak begitu luas. Jadi kalau di Indonesia mungkin setara dengan satu kelurahan. Padahal di sana satu kota. Itu apa jumlah masjidnya sampai 360 masjid ya dalam satu kota. Ya, kemudian mereka orang-orang dari zaman dulunya, orang-orang tua dari zaman dulu itu sudah mengatur agar taraweh dimulai pada waktu yang berbeda-beda di masjid-masjid tersebut ya. Jadi dibagi itu, dibagi menjadi 5 kloter ya. Kloter pertama masjid A B C D E F G ya. Nah, pokoknya masjid itu sudah ditentukan. Itu sudah pasti masjid tersebut akan memulai tarawehnya pada pukul eh, setengah 8 ya, habis sholat isya ya. Jam 8 biasanya, paling cepat tuh jam 8 habis sholat isya ya. Kemudian kloter kedua, masjid yang lain X, Y, Z ya dan seterusnya. Itu masjid-masjid yang berbeda lagi ya. Itu dimulainya jam setengah 10 ya kurang lebih. Kemudian masjid yang ketiga setengah 12. Masjid yang keempat jam 1. Masjid yang kelima jam 2 ya. Jadi orang sana itu bebas, mereka memilih taraweh mau mulai jam berapa ya, tergantung kesibukannya. Jadi kan tadi kan aktivitas kan dimulai malam hari. Jadi orang yang dagang ya, nah dia dagangnya malam, buka tokonya malam kan. Nah, maka dia buka toko mau dagang-dagang aja. Karena habis Isya jam 8, jam 9 banyak orang pada belanja ya, mereka tetap melayani pembeli. Tapi mereka nggak ketinggalan terawih, nanti jam 2 aja terawihnya. Ya, nyari aja masjid yang baru dimulai jam 2. Itu masih ada, masih banyak ya. Karena memang dibagi 5 rata. Ya, begitu. Jadi atau sebaliknya, mereka pengen terawih di awal. Jadi nanti buka tokonya jam 10, ya boleh terawih di awal gitu. Jadi luar biasa sepanjang malam itu dari habis Isya sampai menjelang waktu sahur itu apa namanya, hidup itu suasana di jalan-jalan gitu ya, nggak sepi. Kalau kita kan sepi ya, habis terawih ya tidur ya, ramenya terawih doang ya kan, tukang jajan, tukang apa di depan masjid rame. Habis terawih ya sepi lagi udah ya. Kalau di sana sebaliknya, sepanjang malam terus hidup terus ya. Artinya orang itu ramai di jalanan itu ya. Suasana juga terang lampu-lampu karena memang aktivitasnya itu aktivitas sosial ya, itu jadi malam. Jadi terawihnya di 5 waktu yang berbeda dibagi-bagi. Terserah mau milih yang mana ya. Satu kali taraweh 23 rakaat sama di semua masjidnya itu, semuanya sama ya. 23, witirnya 3, tarawihnya 20. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya, tidak sedikit ya orang-orang di sana yang justru kalau mereka tidak punya aktivitas ya, justru memanfaatkan waktu sholat tarawih tersebut
untuk bertarawih, melaksanakan tarawih itu di kelima sholat, di kelima masjid ya. Saya ulangi, jadi orang sana itu uh, tarawihnya itu banyak ya, yang dijabanin. Kalau bahasa Indonesia dijabanin itu apa ya? Dikejar lima-limanya. Jadi memang waktunya itu sudah disetting, memang bisa ya. Saya sendiri ngejar semuanya itu dapat ya. Cuma capek karena nggak terbiasa. Habis sisa saya berangkat ke Masjid Baptoina ya. Sholat situ, sholat tarawih bisa 23 sudah selesai ya. Habis itu kita berangkat ke Masjid Ba'alawi ya, sholat lagi di situ 23. Dapat itu karena memang Masjid Ba'alawi baru mulai jam 10 ya. Habis itu berangkat lagi ke Masjid Muhdar pertengahan malam tuh, setengah 12-an lah atau ya. Nah, baru mulai di sana ya. Jadi kita begitu datang ya, memang kalau kita datangnya selesai dari masjid yang Ba'alawi tadi, jalan ada waktu ke Masjid Muhdar dan di sana baru dimulai gitu. Artinya kita nggak ketinggalan. Kemudian terus sampai ke masjid keempat, ke masjid kelima ya. Berakhir di Masjid Jami, masjid terakhir itu Masjid Jami. Jadi 5 kali masjid dijabanin, berangkatnya habis Isya, pulangnya menjelang sahur ya. Itu kebiasaan setiap malam orang-orang asli di Yaman ya, kebanyakan dari mereka itu begitu. Jadi setiap hari mereka sholat tarawihnya 100 rakaat ya, karena 20 kan tarawihnya kali 5 100 ya, Masya Allah. Saya ngikutin berapa hari doang kuatnya, habis itu udah nggak kuat ya. Luar biasa, jadi nggak tua nggak muda. Nah, kayak begitu itu rutinitasnya ya. Saya punya guru itu sudah usia lanjut, bahkan beliau itu didorong pakai kursi roda ya pada zaman itu ya, almarhum ya Allah yarham. Nah, tapi lima-limanya tetap dikejar ya, guru saya dengan didorong sama muridnya dengan kursi roda begitu ya. Jadi seperti itu. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk menghidupkan bulan Ramadan. Kemudian ada satu sholat sunnah yang hidup sekali di bulan Ramadan ya, yang biasanya di bulan lain tidak ya, yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu setiap malam dikerjakan setelah buka puasa ya, setelah buka puasa. Jadi buka puasanya di sana sama seperti di haram ya, haram Mekah maupun haram Madinah, kita takjil dulu, membuka dengan kurma ya, secukupnya sudah, baca doa sudah, baru sholat berjamaah ya, maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah maghribnya, kemudian sholat sunat tasbih lanjut. Setelah itu baru kita makan. Jadi nggak makan dulu, habis itu sholatnya menjelang isya ya, nggak begitu. Kalau di sana hanya ngebatalin dulu dengan sesuatu yang disunahkan, yaitu kurma. Jadi maghribnya dapat awal waktu ya, berjamaahnya dapat juga, dan kemudian makannya tetap dapat. Ya makanya waktu isyanya, misalnya isya setengah 8, tetap aja di sana mau mulai jam 8 gitu, nggak isya banget, karena biasanya kan orang masih habis makan gitu ya, atau mungkin masih di tengah-tengah makan, karena mereka mengutamakan maghrib awal waktu dulu begitu. Ya, baik. Jadi seperti itu, Masya Allah, bisa kelihatan ya perbedaannya antara di negeri Yaman, tapi kurang lebih sama sih ya. Di mana-mana itu semua syiar. Satu lagi di sana itu yang saya lihat ya, sholat taraweh dari malam pertama sampai malam-malam berikutnya, semakin mendekati Lebaran itu malah semakin penuh ya, semakin penuh. Karena di sana sama seperti di Masjid Haram ya, eh, membaca Quran ya. Kemudian ada tradisi khataman ya. Jadi kalau sudah malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, itu Masjid A sudah mengkhatamkan tarawihnya 30 juz, Masjid B malam ke-25, Masjid C malam ke-27 gitu. Jadi eh, sudah 10 malam terakhir kita bisa hadir khataman Quran ya, yang dibaca ketika sholat tarawih ya, di di setiap malamnya gitu. Memang sudah disetting agar kira-kira ntar ini habisnya di malam ke-27 ya, karena kita masjid ini gitu ya. Masjid 27 itu kalau nggak salah Masjid Muhdar ya, malam ke-27 ya. Nah, jadi ya
Kalau masjid lain khatam lebih cepat atau masjid lain khatam lebih lambat, mungkin disetting di malam 29. Nah, kalau ini di 27. Jadi di malam 27 itu, wah itu membludak, itu sampai keluar-keluar. Ya melebihi daripada jamaah sholat Jumat ya, sampai keluar-keluar itu. Sholat tarawih sampai di jalan-jalan. Padahal malam ke-27 gitu ya. Sebaliknya kalau di Indonesia mungkin kita lihat malam pertama ramai ya, malam berikutnya malah makin ada kemajuan ya. Artinya safnya makin maju gitu. Kalau di sana berbeda ya, mendekati Lebaran malah makin ramai. Gitu, masya Allah ya. Jadi nikmat sekali ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau mengalami umroh di Masjid Haram, Mekah, Madinah, itu punya kenangannya sendiri ya, punya kenikmatannya. Masjid Haram itu kita melihat orang-orang yang sangat dermawan sekali, itu banyak melimpah ya. Kita jalan aja iseng pasti ada yang ngasih itu ya. Itu Ramadan di Masjid Haram. Kemudian ini juga salah satu kenangannya. Ramadan di negeri Yaman juga ada keunggulannya sendiri ya, ada kenikmatannya sendiri. Baik, sudah separuh Zoom kita. Saya cek dulu ya, ada pertanyaan nggak? Seperti tadi, Bapak Ibu pun sekarang kalau ada yang ingin bertanya melalui eh, mic, dipersilakan ya. Baru tahu ini Ustadz, sholat tarawih berkali-kali dikerjakan. Ya, jadi kalau melihat dari kacamata fikih, ya, sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah Isya sebelum subuh. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal tidak terhingga. Ya, jadi tidak ada batasan sholat tarawih itu. Rasulullah berapa? Nah, Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam itu statusnya adalah ikhtilaf ulama. Ulama itu masih berbeda pendapat. Rasulullah itu tarawihnya berapa? Kenapa? Karena Rasulullah itu keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat tarawih, diikuti sama sahabat, sahabat jadi makmum ya. Itu hanya 2 hari atau 3 hari, 2 malam atau 3 malam saja. Habis itu udah Nabi sholat tarawihnya sendirian di rumah ya. Yang diketahui hanya yang tahu hanya Ummahatul Mukminin aja ya, istri-istri Nabi. Nah, maka ulama-ulama berbeda pendapat berapa ya? Nabi tarawihnya berapa ya? Begitu. Salah satu informasi yang bisa menjadi panduan jumlah rakaat tarawihnya Nabi adalah istihadnya Khalifah Umar bin Khattab ya, karena Khalifah Umar itu eh, di zaman beliau orang sholat tarawih sendiri-sendiri, sama beliau udah kita digabungin aja lah menjadi berjamaah di masjid begitu ya, karena zaman Rasulullah kan sendiri-sendiri kan. Nabi sholatnya sendiri di rumah ya, sampai ke zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah juga ya, sendiri-sendiri aja tuh di rumah masing-masing. Kalaupun mereka datang ke masjid tetap aja sholatnya sendiri-sendiri ya. Seperti kita mau sholat duha ke masjid ya duha. Ntar ada orang lagi yang masuk satu duha ya duha juga ya, sendiri-sendiri. Sama Khalifah Umar bin Khattab digabungkan jadi satu untuk berjamaah ya. Gitu. Jumlah rakaatnya 20. Ya, maka ulama ada yang mengatakan, oh berarti memang dulu Umar bin Khattab melihat Rasulullah ketika ikut tarawih sama Rasulullah, jumlah rakaatnya Rasulullah 20 gitu. Itu salah satu dari hasil kesimpulannya ulama juga gitu. Ya kan? Jadi tapi tetap saja kembali kepada kaidah fikihnya, tarawih itu boleh berapa saja, minimal 2 rakaat, maksimal tidak terhingga. Ya, makanya di seluruh dunia itu ada jumlah rakaat tarawih yang berbeda-beda. Ya, ada yang 8, ya boleh kan minimal 2. Berarti 8 aja udah masuk dong. Ya, ada yang 20, ada yang 40. Ya, Ahlul Madinah. Ya, mereka menghitung kalau orang Mekah mereka datang ke Masjid Haram, mereka tawaf dulu, kemudian baru sholat Masjid Haram, ya kan? Sholat di Masjid Haram, enak tuh mereka pahalanya double. Nah kita ini di Madinah kita nggak bisa tawaf, ya, nggak ada Ka'bah, ya sudah sholat tarawihnya ditambahkan ya. Jadi Imam Malik itu menambahkan sholat tarawih melebihi daripada kebiasaan orang Mekah karena dia itu di Madinah, ya boleh ya 36 ada. Kemudian saya pernah
membaca ya di sebuah penelitian itu di berbagai belahan dunia ada 8, kemudian 20, kemudian 36, kemudian 40 atau 60 saya lupa ya. Itu memang memang tradisi dari orang-orang di negeri tersebut begitu ya. Mana yang benar mana yang salah ya semuanya benar. Orang minimal 2 maksimal tidak terhingga kok gitu. Kalau Anda kuat terawih 200 rakaat setiap malam ya silakan. Bagus sih menghidupkan malam kayak mulai dengan sholat sunnah ya. Dan itu pahala besar ya kan. Begitu. Jadi seperti itulah yang dimanfaatkan, celah yang dimanfaatkan oleh ulama-ulama di Yaman sana. Oh, ketika masjidnya dibagi menjadi 5 zona waktu yang berbeda-beda mulainya ya. Ada orang yang memang dia paham ilmunya ya, karena memang mereka di sana kan mayoritas memang fuqaha ya, mendalami ilmu fikih. Wah, lima-limanya bisa kita kejar. Itu masih masuk syarat sholat tarawih ya. Akhirnya dikejar lima-limanya begitu, masya Allah ya. Baik. Kemudian, oke itu ya. Jadi tarawih bisa dikerjakan berkali-kali. Yang kedua, apa lagi ya? Oh ini dia. Ternyata di atasnya ada. Kalau siang hari berwudu, apakah boleh berkumur? Baik. Oh ini bagus ini pertanyaannya. Jadi begini ya. Berkumur ketika berwudu itu sunnah wudu ya. Sunnahnya wudu. Ketika kita puasa, nah itu guru saya bagus tuh dulu menjelaskan. Jangan sampai puasa kita itu mengurangi kualitas ibadah yang lain gara-gara puasa ya. Itu kurang dapat dibenarkan ya. Nah, justru sebaliknya kalau kita puasa harusnya kualitas ibadah yang lain meningkat ya. Gara-gara kita puasa, kita sholatnya jadi tambah khusyuk ya kan. Khusyuk kita meningkat. Gara-gara kita puasa, kita jadi mengerjakan sunnah-sunnahnya sholat atau sunnah-sunnahnya wudhu dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika berwudhu kita jangan meninggalkan sunnahnya wudhu gara-gara kita puasa ya. Jadi malah jadi apa kriminal itu kalau kata Gus Bah itu malah jadi kriminal itu. Ya masa kita puasa malah bikin ibadah lain jadi berkurang kualitasnya. Tetap berwudhu. Yang tidak boleh adalah mubalaghah berlebih-lebihan. Jadi airnya diambil terus kumurnya sampai op gitu ya. Sesuatu yang dikerjakan kemungkinannya pasti ada yang ketelan ya itu nggak boleh. Jadi kalau kumur biasa kan kemungkinan ketelannya persentasenya kecil sekali ya. Maka tetap aja kumur biasa yang terus dibuang begitu. Ustadz saya takut ketelan kalau lagi kumur. Nah kalau kumurnya dalam jumlah yang normal itu wajarnya orang nggak ketelan itu gitu. Maka tidak usah takut ketelan. Ya, yang tidak boleh itu kalau mubalaghah berlebih-lebihan. Wajarnya orang kalau kumurnya emang begini, ya ada aja yang ngetelan dikit mas, tetes mah, ya. Nah itu membatalkan puasa kalau dia berlebih-lebihan. Tapi kalau dia nggak berlebih-lebihan ya nggak batal puasa. Ketelan maupun nggak ketelan ya, karena dianggapnya nggak ketelan, karena kan umumnya orang, begitu ya. Jadi ini banyak ditanyakan. Justru kenapa orang kok banyak menghindari berkumur ketika berwudu? Padahal dia puasa ya gitu. Padahal harusnya sebaliknya dong, puasa meningkatkan kualitas wudhunya ya. Yang penting tidak mubalaghah gitu aja, tidak berlebih-lebihan, umurnya biasa ya. Baik, berikutnya Ustadz mau bertanya, kalau untuk perempuan sholat tarawih di rumah atau ikut ke masjid? ah, Bagus ini pertanyaannya ya. Kalau di rumah jawabannya ya, kalau di rumah ada kesempatan berjamaah, silakan di rumah ya. Lalu bagaimana kalau yang Ustaz lihat di Yaman? Kalau di Yaman mereka punya masjid lil banat, masjid khusus perempuan. Nah, itu ada ya. Masjidnya rapat, ketutup ya, tidak ada speaker ya, karena suara imamnya kedengaran di dalam ruangan doang ya. Imamnya perempuan repot kalau kedengaran keluar kita jadi dengar perempuan jadi oh enak ya. Jadi masjidnya khusus buat perempuan di situ ya. Maka boleh silahkan ya. Ya, itu alternatif pertama ya. Alternatif kedua, nggak ada Ustadz, nggak ada kesempatan berjamaah di rumah. Ya, kalau mau jamaah tetap ke masjid. Maka tetap yang bagus itu ke masjid, mengejar berjamaah.
Ya, kenapa? Karena mengingat kondisi di bulan Ramadan, biasanya masjid di Indonesia itu ramai, ya kan? Jadi cukup aman dari fitnah lah, ya. Yang tidak boleh itu masjidnya sepi, ya. Itu kan membahayakan keselamatan perempuan, ya kan? Nah, kalau Anda tinggal di desa, jarak tempuh ke masjidnya harus melewati jalan yang sepi, sedangkan Anda perempuan, wah bahaya itu, ya kan? Kemudian dan memang kondisinya sepi, jangan, mendingan di rumah, ya. Begitu. Fitnah itu bisa berarti keselamatan jiwa ataupun keselamatan daripada pandangan lawan jenis yang niatnya tidak baik. Begitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita lihat sendiri ya aman ya. Soalnya laki-laki ramai, perempuannya ramai ya. Kalau udah beramai-ramai itu aman ya. Biasanya yang sepi-sepi itu yang tidak aman ya, karena orang itu malu melakukan sesuatu yang tidak terpuji kalau suasananya ramai ya. Tapi kalau suasananya sepi, ngintip-ngintip. Wah, si Anu, si Jamilah ini sedang ke masjid ya. Ya kita kita ini yuk. Begitu ya. Itu biasanya sepi kalau begitu tuh ya. Ustaz kok pengalaman ini ya, bukan pengalaman ini diasumsikan umumnya kayak begitu ya. Jadi silakan ke masjid. Kenapa? Karena jamaah itu afdol ya, begitu. Dan juga mengingat situasinya sudah di Indonesia seperti itu, aman daripada fitnah. Yang berikutnya, Ustadz mau berdoa, mau bertanya, doa Allahumma laka sumtu saat berbuka puasa itu kita lafazkan setelah azan dan mau berbuka atau setelah kita kenyang berbuka terlebih dahulu. Oke, baru membacanya. Di mana saat berbuka terdengar azan kita baca bismillah, Allah memberkati dan seterusnya. Terima kasih. Ini bagus ya. Jadi pertanyaannya ini jadi doa buka puasa itu sebelum kita makan atau setelah kita makan? Ya kan, sebelum ada makanan yang masuk ke mulut kita atau setelah makan. Jadi begitu dengar azan, Allahu Akbar, ya kan? Ah, Allah melakasum itu begini ya, langsung sudah semua baca selesai ya. Zahabaz zama'u, ada juga doa seperti itu. Terus ya azim ilahi antal azim ya. Jadi doa buka puasa itu hadisnya itu ada banyak. Ada satu, Allahumma laka asumtu. Dua, zahabaz zama'u. Tiga, ya azim ilahi antal azim. Ya, terus panjang ini tiga-tiganya ya. Itu yang diamalkan di Yaman, tiga-tiganya dipakai gitu. Jadi sebagian orang kan bilang ini doa yang anu hadisnya doif, saya nggak mau pakai, maunya doa yang anu. Padahal doa yang anu hadisnya tidak sahih, tapi doa yang ini yang sahih. Akhirnya berantem dia ribut deh. Masalah hadis sahih atau tidak sahih. Ulama Yaman dengan sangat bijaksana, semua doa artinya kan bagus ya. Dan kita memang momennya berdoa kepada Allah, ambil semua begitu. Tapi kan doif ya, doif itu boleh dikerjakan ya dalam urusan doa begitu ya kan. Akhirnya jadi apakah doa dulu baru habis itu baru masuk kurma ke kita makan kurma ya, atau makan dulu sudah selesai baru berdoa. Jadi jawabannya ketika dengar azan Allahu Akbar ya, maka kita batalkan dulu puasa kita dengan kurma ya. Bismillahirrahmanirrahim, 1 butir atau 3 butir. Setelah itu apa namanya kan lega kita kan ya. Artinya tuntas sudah puasa kita, sudah sempurna ya dari sahur dari subuh sampai maghrib, baru angkat tangan, baru berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan terus doanya baca sampai habis ya. Jadi jangan doa dulu baru makan korma ya. Karena ada kesunahan menyegerakan berbuka. Ya Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil satu. Sudah makan, enak, sudah batal puasanya, dan kita juga sudah lega ya. Ya, baru doa. Setelah doa, silakan kalau mau dilanjutkan. Ya, 1 korma lagi, 3 korma lagi, begitu. Baru air putih. Air putih dulu atau kurma dulu? Kurma dulu ya, jangan air putih dulu ya. Tetap yang disunahkan itu
makanan pertama yang menyentuh lisan kita itu adalah kurma. Baru kalau nggak ada kurma baru air putih. Tapi kalau ada kurma, kurma dulu. Yaitu urutan makanan apa yang lebih dulu pun itu ada hitungan pahalanya. Ya, kesunahannya ada. Seperti itu. Nah, sudah baca doa, lanjutkan lagi. Barangkali nggak hanya kurma, ada gorengan, ya, ada makan-makanan ringan yang lain silakan. Yang penting nasinya nanti habis sholat maghrib. Maghrib dulu jamaah, ya. Jadi dapat as-sholatu ala waktiha. Habis itu baru makan, ya, makan nasi segala macam habis sholat maghrib selesai, ya kan? Begitu. Itu eh, apa? eh, tartibnya, ya, sistematisnya seperti itu. Baik. Kemudian Ustadz, kalau saudara kita ada yang melakukan rakaat, bagaimana secara hukum fikih? Dan jika lelah terus tertidur setelah maghrib, apakah masih ada kesunahan mengerjakan sholat tarawih? Ah, baik. Kalau sholat sunnah di malam hari, 4 rakaat itu hukumnya sah sebagai sholat sunnah. Ya. Tapi kalau dikerjakan 2 rakaat, lebih afdol. Ya, jadi 4 ya boleh dan sah hukumnya. 2 ya boleh dan sah juga. Tapi 2 lebih afdol, ya. Hampir semua sholat sunnah yang dia boleh dipecah-pecah itu pahalanya memang lebih besar dipecah daripada digabungkan, ya. Misalnya sholat sunnah witir itu kan 11 rakaat maksimal, ya. Boleh nggak saya mengerjakan 11 rakaat 1 kali salam? Boleh, ya. Sholat witir itu sholat yang paling banyak modifikasinya, ya. 11 rakaat 1 kali salam boleh, atau 9 rakaat tambah 3, 9 tambah 2, ya. 8 tambah 3, ya, boleh, ya. Kemudian 6 tambah 5 boleh, silahkan, ya. Atau 2 2 2 2 2, 2 nanti ujungnya 1, 11 juga boleh, ya. Mana yang afdol? Yang semakin dipecah semakin bagus, tapi satuan terkecilnya 2 rakaat, ya. Kalau witir karena memang dia ada yang ganjilnya, ada yang 1, ya, di ujungnya 1. Tapi satuan terkecilnya 2. Ya, contohnya itu salat witir. Kenapa? Kalau dipecah berarti kita misalnya 4 dipecah jadi 2 2. Berarti takbiratul ihramnya ada 2 kali, ya kan? Tahiyat akhirnya 2 kali juga. Kemudian kita baca salamnya jadi 2 kali, ya kan? Karena 2 paket sholat, ya kan? Doa iftitahnya jadi 2 kali, ya. Begitu. Jadi 2 paket sholat lebih banyak yang kita baca daripada 1 paket sholat. Kalau dijadikan 1 paket, gitu. Mendingan dijadikan 2 paket. Begitu, ya. Jadi ini kalau lebih afdolnya. Tapi kalau sah atau tidak sah, 4 rakaat itu hukumnya sah, ya, sebagai sholat sunnah. 2 rakaat sah juga, begitu, ya. Ini kalau dijawab begini enak ini. Wah, sama Ustadz mah nggak ada yang salah, semuanya benar, ya. Ya, memang begitu. Jadi kita harus punya apa, ya, mental atau hati yang lapang menerima segala perbedaan, tapi dengan ilmu, ya. Jadi dengan ilmu. Baik. Kemudian bagaimana cara mengenalkan puasa yang baik untuk anak-anak? Ya, bagus, ya. Anak-anak itu sama seperti kita ketika dulu masih kecil, dilatih puasa bertahap, ya. Itu tidak mendidik, Ustadz. Masa ada puasa sampai zuhur? Puasa sampai zuhur dulu, nanti sampai asar, nanti sampai maghrib, begitu, ya. Masa ada zuhur kan di mana-mana puasa sampai maghrib. Namanya latihan. Anak-anak itu nanti kalau udah gede juga tahu sendiri. Oh, dulu saya itu cuma latihan sampai zuhur, ya. Aslinya sih syariatnya nggak ada puasa sampai zuhur. Dilatih sedikit-sedikit, ya. Kemudian di apa, ya, dijanjikan sesuatu, itu boleh hukumnya. Kalau kamu udah bisa zuhur, sampai zuhur, nanti sampai maghrib, ya. Kalau bisa maghrib, nanti buka puasanya boleh kamu pilih makanan yang kamu mau apa. Nanti mama belikan. Itu hukumnya boleh, ya. Jadi saya teringat ini, mumpung ditanyakan, ya. Ada begitu banyak kisah di mana orang itu awalnya dia mengerjakan ibadah karena tujuan dunia, tapi seiring waktu akhirnya niatnya surut, dia merasakan kenikmatan ibadah itu sendiri, begitu, ya. Ini guru-guru kita sering ini mengulang-ulang masalah ini, menceritakan kisah-kisah yang serupa ini, ya.
Yang pernah saya dengar dari guru saya itu tentang eh, apa ya, seorang pemuda di Masjid Haram, ya, dia melihat guru ngaji syekh, ya, seorang syekh, ya, ulama ini, ya, punya anak perempuan, anaknya cantik, ya, nggak sengaja kelihatan sama si pemuda itu. Wah, dia suka dong. Akhirnya dia berani menghadap kepada syekh tersebut, ya syekh, saya ini tertarik dengan anak Anda yang perempuan itu, ya. Oh gitu, iya, kamu mau nikah sama anak saya? Mau, syekh. Ya sudah, ya, saya ini bapaknya, saya sih gampang aja syaratnya. Kamu harus bisa 40 hari sholat fardu berjamaah di Masjid Haram tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, ya. Nggak banyak, 40 hari doang ya kan, berarti satu hari kan 5 sholat, ya, 40 kali 5 200 sholat doang ya kan. Tapi syaratnya berjamaah semua dan tidak ada yang ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Wah, ini gampang kata anaknya, dihitung-hitung ya nggak nyampe 2 bulan ini, ya. Kalau saya konsisten terus, akhirnya dia dengan semangat, akhirnya dia mengejar itu, setiap sebelum azan udah standby dia di masjid, takut ketinggalan ya kan. Terus sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama seminggu, 2 minggu ya kan. Mulai ada rasa nikmat ya, rasa nikmat, rasa ketenangan, kedamaian, ya. Lama-lama akhirnya dia sudah merasakan manfaatnya itu, yang salat berjamaah itu. Akhirnya eh, hari ke-40 lulus dia. Semuanya nggak ada yang tidak berjamaah dan tidak ada yang tertinggal takbiratul ihramnya imam, ya. Kemudian Syekh datang lagi ke pemuda tersebut. Pemuda, gimana? 40 hari kamu, ya. Perjalanan 40 hari kamu. Alhamdulillah Syekh. Ya, semuanya tidak ada yang tertinggal, lulus semua. Oh ya sudah, kalau gitu sesuai janji saya, kamu boleh menikahi anak perempuan saya, ya. Kata si pemuda itu, wah, kalau dulu sih saya terima sih, ya. Kalau dulu saya terima tawaran saya ini, tapi kalau sekarang saya kayaknya enggak deh, ya. Saya lebih menginginkan untuk menjadi khadimul Masjidil Haram, ya. Dia lebih ingin untuk menjadi orang yang menghidupkan masjid aja deh, ya. Akhirnya dia malah lupa dengan tujuan awalnya itu, pengen nikahin si anak perempuan, malah dia cinta dengan salat berjamaah. Itu sangat sering terjadi hal-hal seperti itu. Awalnya tujuan dunia, tapi ternyata Allah berikan hidayah, taufik di tengah perjalanan, ya. Dan hidayah itu dari Allah, ya. La haula wa la quwata illa billah. Ada lagi cerita yang lain juga sama, ya. Guru-guru kita juga menjelaskan kisah tentang oh ini murid sama guru juga sama, ya. Jadi ada seorang guru ulama ini yang punya apa ya, punya punya karomah, ya. Karomah itu bisa mengubah air menjadi emas. Wah, enak ya. Kalau kita punya itu, punya amalan kayak begini, udah nggak ada yang kerja itu. Emas. Jadi dia bisa. Ulama zaman dulu sih, yang kayak begitu cuma apa ya, tidak 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 bukan hal yang menarik, ya, karena mereka kan tujuannya adalah yang lebih mulia lagi, surga, ya. Cuma murid-muridnya ini tahu, wah ini gurunya ini luar biasa, bisa bisa punya doa mustajab, air bisa jadi emas. Akhirnya ada seorang murid yang merengek-rengek kepada guru tersebut, wahai guru, saya ajarin dong, doanya apa sih yang dibaca. Saya pengen deh punya kelebihan kayak begitu, ya. Ini saya ini udah hidup saya udah fakir sudah lama, ya, dalam keadaan kemiskinan kayak begini. Ajarin dong, ya, bagaimana ini caranya, ya. Kata guru itu, ya sudahlah, karena kamu maksa-maksa, ya, dipaksa terus, ya. Ya sudahlah, ini berat ini sebetulnya. Apa namanya, syaratnya kamu harus riadohnya itu, apa namanya, perjalanannya itu kamu harus bisa menjaga wudhu selama 1 tahun.
ya. 1 tahun loh ini ya menjaga wudhu. Jadi kalau batal wudhu lagi begitu ya. Jangan kalau mau sholat doang wudhunya. Sehari-hari kamu menjadi orang yang terjaga wudhunya. Wah, si muridnya karena dia semangatnya mantap ya ya. Baik, Bismillah guru ya. Saya mulai besok ya. Ya silakan mulai ya. Nah, singkat cerita, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya kan? Dia menjadi orang yang terbiasa menjaga wudhu. Ya, kalau ke kamar mandi, buang air kecil, ya buang air besar, wudhu lagi. Ya, keluar kamar mandi sudah suci, ya kan? Kalau batal, dia sengaja wudhu lagi. Jadi, eh, apa namanya? Dia merasakan ketenangan, kedamaian, ya, rasa nikmat yang luar biasa, menjadi orang yang suci daripada hadas kecil, hadas besar, yang sehari-hari, ya kan, dia juga terjaga. Jadi orang punya wudhu kan mau ngapa-ngapain nih hal-hal yang sifatnya maksiat kan mikir-mikir ya ini lagi wudhu, saya masih ada wudhu gitu ya, apa saya pantas melakukannya begitu kan? Terus sampai dengan pas ya, pas 1 tahun, pas 1 tahun dia si murid ini batal wudhunya maka dia ambil wudhu ke sumur. Jadi di rumahnya ada sumur, dia timba air dari dalam sumur, dia angkat, ternyata yang naik ke sumur itu bukan air tapi emas ya, yang ada di embernya itu emas. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Justru dia panik loh, kok kenapa emas, saya butuh air buat berwudhu ya. Maka emas itu dibuang ke tanah, dia itu lagi, dia timba lagi di dalam sumur, ditarik lagi, lah emas lagi. Nah, dia semakin gelisah, semakin sedih. Ini saya gimana wudhunya kalau saya ini emas begini ya? Saya nggak butuh emas, saya butuh air ya. Sampai akhirnya dia datang ke gurunya, guru, eh, kenapa ini saya menimba air kok datangnya emas? Ini gara-gara ini saya jadi nggak bisa berwudhu ya. Kata gurunya, oh kamu udah tanpa terasa sudah 1 tahun sudah mengerjakan amalan tersebut. Berarti sudah tiba waktunya kamu bisa punya kelebihan seperti itu gitu. Kata kata muridnya, kalau gitu nggak jadi deh guru. Saya nggak mau punya kelebihan kayak begitu. Saya pengen air tetap air. Karena saya lebih senang saya bisa menjadi orang yang menjaga wudhu daripada orang yang punya emas. Masya Allah ya. Jadi itu kisah-kisah seperti itu menunjukkan bahwa ibadah itu bisa diawali dari hal-hal yang dorongan-dorongannya itu apa namanya hadiah gitu ya kepada anak-anak. Nanti lama-lama ngerti sendiri kok. Ya, baik. Kemudian berikutnya, oke ya. Jika kita beribadah, sering mendengar juga membaca Al-Quran diberi 1 huruf dengan 1 kebaikan sampai 10 kebaikan. Sementara kita beribadah untuk mendapatkan ridha Allah, bagaimana menyikapi pahala dan ridha Allah itu tersebut, Ustadz? Oh, baik ya. Jadi begini, eh, tingkatan ibadah ya, 1 untuk urusan dunia, 2 untuk urusan akhirat, 3 untuk mencapai untuk menginginkan keridhaan Allah ya. Untuk urusan dunia misalnya kita sholat duha biar dipermudah rezeki. Kemudian kalau malam baca surat Al-Waqiah biar dilapangkan rezeki kita, atau sehabis subuh misalnya baca sholawat 1.000 kali, atau baca doa apa untuk melunasi hutang-hutang kita ya. Rasulullah sendiri kan mengajarkan, ya goni agnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'asatik wa bi fadlika aman siwak. Itu doa diperbanyak agar hutang-hutang kita bisa dilunasi, diberi kemudahan melunasi hutang-hutang kita. Ini urusan dunia kan, tapi ada panduannya semua dari Rasulullah kan. Ya, bagaimana hukumnya? Boleh ya. Kita bersedekah untuk memperpanjang umur, memperluas rezeki ya. Akhirnya kita lakukan sedekah seperti itu, boleh nggak? Boleh. Memang ada panduannya dari Rasulullah ya. Tapi ini tingkatnya yang paling rendah ya, yaitu untuk urusan dunia. Yang kedua untuk urusan akhirat. Ya, kayak tadi ini nih, mendapatkan pahala atau menghindar daripada dosa, atau kita ingin mengejar surganya Allah Ta'ala ya, surga, atau kita ingin berlindung daripada api neraka ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat ya.
agar kita diringankan hisab kita di akhirat, agar kita dibebaskan daripada azab kubur, macam-macam ya kan. Baca surat Tabarak setiap malam sebelum tidur, dibebaskan kita dari azab kubur. Kubur kan itu perkara akhirat ya. Di dunia kan belum ada dunia ya. Akhirat itu ya. Berarti kita menginginkan urusan akhirat dong. Boleh nggak itu? Ya boleh, memang ada panduannya dari Rasulullah ya. Mengejar akhirat itu boleh. Itu tingkatan yang sudah bagus ya. Yang lebih bagus. Jadi mengejar dunia itu bagus, mengejar akhirat itu lebih bagus. Yang paling bagusnya adalah mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita beribadah, ya Allah, tidak ada yang saya inginkan kecuali keridhaan Engkau ya Allah. Apa artinya Allah ridha dengan kita? Artinya Allah menerima kita sebagai hambanya ya. Allah senang melihat kita menjadi hambanya. Itu rasa senangnya Allah, rasa ridhonya Allah, penerimaan Allah itu yang mahal. Begitu. Nah, manusia itu imannya naik turun ya, naik turun, naik turun, naik turun, maka tidak apa-apa ketika kita ibadah turun level kita ke urusan dunia. Yang penting tetap koridornya masih ibadah ya. Saya kok ibadah gini amat sih, tahajud tapi karena mengharapkan rezeki, ya itu masih bagus daripada Anda pergi ke dukun untuk urusan rezeki, daripada Anda menjalankan pesugihan untuk urusan rezeki. Itu jadi musyrik ya. Kalau untuk urusan rezeki ya larinya ke tahajud, larinya ke sholat duha, ya itu bagus ya. Jadi tidak apa-apa turun ke level ke bawah, level yang paling nomor 3. Tapi nanti satu saat kita akan naik ke level 2. Nanti ada waktunya juga kita nanti ke level 1. Ya Allah ya. Kenikmatan dunianya begini-begini aja ya. Ya, naik mobil enak ya, ya udah ngerasain enaknya naik mobil ya udah ya. Ternyata ada yang lebih nikmat, ada yang lebih eh, perlu untuk aku kejar, yaitu keridhaan Engkau ya Allah. Ada dorongan seperti itu. Nah, pada saat seperti itu baru kita ibadahnya naik ke level 1, nanti turun lagi ke level 2, ketiga, begitu aja terus ya. Jadi tidak apa-apa karena iman itu naik dan turun ya. Hanya para nabi dan para rasul imannya selalu naik ya. Sedangkan manusia seperti kita naik dan turun begitu. Selama tiga-tiganya masih dalam koridor yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Baik, itu jadi begitu ya. Jadi tidak apa-apa. Saya kok baca Quran pengen dapat pahala satu huruf 10 kebaikan, berarti dihitung-hitung nih. Kalau Al-Fatihah aja udah berapa huruf tuh ya? Bismillah, ba, sin, mim ya. Oh, ibadah kok hitung-hitungan. Ya berarti lagi di level kedua. Ya nggak apa-apa ya. Kan nggak selamanya juga di situ. Kadang-kadang level ke 1. Kadang-kadang turun juga. Jadi alhamdulillah ya, semuanya benar. Baik, lanjut lagi. Ustadz mau tanya, misal kita pergi ke satu daerah, ketika sholat witir sudah niat 2 rakaat, tapi ternyata di masjid tersebut sholat witirnya langsung 3 rakaat. Apakah sholat kita sah? Apakah ada yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan sholatnya? Baik ya. Jadi kalau sholat sunnah ya, meskipun kita sudah ta'yin, menyebutkan secara spesifik jumlah rakaat yang akan kita kerjakan, itu boleh ditambah, boleh dikurangi, kecuali sholat fardu tidak boleh. Ya, nih kita sholat sunnah nih, witir 2 rakaat. Allah Akbar, saya niat sholat witir 2 rakaat. Ya, tahu-tahu baru 1 rakaat, hujan. Waduh, daripada kagak khusyuk nih, jemuran belum diambil, 1 rakaat kita selesaikan. Ya, jadi tahiyat akhir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, witir boleh 1 rakaat, ya kan? Ambil jemuran kita. Boleh nggak? Boleh. 2 rakaat dipangkas jadi 1 rakaat. Ya, jadi mengurangi boleh, menambah juga boleh. Jadi sholat sunnah itu seperti itu, fleksibel. Ya, begitu. Kalau sholat fardu ya nggak boleh, memang nggak bisa ya. Sholat fardu Isya 4 kemudian jadi 3 aja deh, nggak bisa. Tapi kalau sholat sunnah memang bisa. Ya, begitu. Yang kedua, alasan yang keduanya, menyebutkan jumlah rakaat itu bukan sesuatu yang wajib di dalam niat sholat sunnah. Ya, jadi ketika kita menyebutkan, dianggap tidak menyebutkan, sama. Disebut atau tidak disebut, itu dianggap sama. Begitu. Yang penting saya niat sholat sunnah witir, Allahu Akbar. Begitu. Ya, baik. Berikutnya.
Ustadz mau tanya, apakah muntah membatalkan puasa? Nah, ini bagus ini ya. Yang membatalkan puasa apabila muntah yang disengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Yang penting bersihkan mulutnya habis itu ya, kumur-kumur, jangan sampai ada bekas-bekas makanan ya di dalam mulut ya, kumur-kumur bersih ya sudah ya. Nah, tapi kalau yang disengaja itu membatalkan puasa ya. Apa definisi muntah? Mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perut ya, keluar mulut ya. Perut itu bukan bukan tidak harus ada di dalam lambung kita, tidak harus ya. Batasnya adalah tenggorokan huruf kho, kho ya. Kalau kita ngomong huruf kho itu ada di ujung ya. Nah, di depan huruf kho itu berarti ya di luar perut. Kalau sudah masuk huruf kho berarti di dalam. Sudah jadi dari arah kerongkongan atau tenggorokan terus sampai ke lambung itu sudah bagian dari perut. Kalau ada sesuatu misalnya ya, kita makan kacang ya kemudian keselak. Keselaknya sudah masuk terlalu dalam di kerongkongan ya sampai kalau kita bilang huruf kho itu sudah di belakangnya lagi lah di belakang batas makhraj huruf kho. Nah kemudian kacang itu kita batuk-batukan sampai keluar. Keluar kan kacangnya itu sudah dalam fikih itu sudah disebut orang yang muntah dengan sengaja ya padahal cuma kacang doang iya pada ya kenapa ya karena dia sudah melewati batas huruf kho. Tapi kalau kacangnya masih di mulut, sama-sama kacang ya, yang mulut terus dia lemparkan, ya itu bukan muntah dengan sengaja. Seperti orang meludah kan bukan muntah. Kenapa? Karena yang dikeluarkan adalah apa yang dalam mulutnya. Tetapi orang yang buang dahak, tapi dahak yang ada di belakang huruf kho ya, ya itu masuk kategori muntah dengan sengaja ya, begitu ya. Kadang-kadang kita suka mendengar ya orang-orang yang apa, begitulah ya, dia buang dahak melalui mulutnya suaranya kencang seperti orang yang menarik sesuatu ya, itu batal karena sengaja ya. Itu definisi mutar yang sengaja terjadi pada kasus seperti itu ya, orang yang membuang dahak yang sudah ada di dalam eh, tenggorokannya ya, begitu. Kemudian dia keluarkan lagi melalui mulutnya, kemudian dia buang. Nah, itu batal. Yang kedua, contohnya apa? Kalau emang ada ustadz muntah dengan sengaja? Ada. Contohnya adalah ibu-ibu yang sedang hamil muda ya. Orang kalau hamil muda itu kan perutnya enak ya, mual, aduh nggak enak seharian tuh nggak enak banget ya. Mau muntah nggak ada keinginan buat muntah ya, tapi tidak dimuntahin perutnya enak mulu. Biasanya kalau muntah aja lega itu ya, aduh tenang cuma nggak muntah-muntah akhirnya banyak di antara kita yang mencolok-colokkan mulutnya dengan jarinya ya, biar muntahnya sebab kalau ada keluar sesuatu dari mulutnya itu dari perutnya keluar itu jadi lega si ibu itu, aduh enak ya. Nanti berapa jam kemudian nanti mual lagi ya, itu pengorbanan ibu ketika sedang mengandung ya, subhanallah pahalanya besar. Nah kalau itu dilakukan oleh ibu yang sedang hamil tersebut, muntahnya sengaja memang dia membuat pancingan ya, memancing-mancing respon dari perutnya agar apa terangsang untuk muntah. Nah, itu batal ya. Tetapi kalau tidak ada emang apa, aduh kok tiba-tiba mual ya, aduh depan muntah nih, akhirnya muntah aja, ya itu nggak batal ya. Baik, jadi yang batal adalah yang disengaja. Sakit batuk bagaimana? Sakit batuk juga kan nggak disengaja. Jadi nggak batal ya, namanya sakit. Ya, jadi silakan. Kemudian, eh, bisakah perempuan yang lagi head mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar? Ya, bisa. Ya, jadi yang pertama, ketika kita menghidupkan sejak malam pertama bulan Ramadan dan kita berniat sampai malam terakhir bulan Ramadan, semuanya akan saya hidupkan. Ya, karena saya yakin salah satunya adalah Lailatul Qadar ya, dari malam pertama. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, ketika malam pertama bulan Ramadan itu pasang niat dalam hati. Ya Allah, bulan ini selama 1 bulan ke depan saya berniat untuk berpuasa penuh 30 hari
untuk sholat tarawih penuh 30 hari, untuk membaca Quran setiap harinya sampai 30 hari ke depan, untuk bersedekah setiap harinya sampai 30 hari ke depan, ya. Kalau kita punya uang 300.000, pecah-pecahin jadi 10 ribuan, 30, ya. Jadi satu hari satu, satu hari satu. Jangan 300.000 langsung disedekahkan di satu hari gitu. Jangan. Mendingan dibagi 30 hari, ya. Begitu. Kalau yang punya 3 juta, ya berarti satu hari 100.000. Jadi ada setiap harinya ada sedekah gitu, ya. Kemudian apa? Membaca Quran setiap hari, kemudian bertaubat setiap hari, kemudian bersedekah setiap hari. Pokoknya semua niat-niat bagus diucapkan itu, kita kita azamkan, kita tekadkan akan saya kerjakan setiap hari. Begitu, ya. Nanti prakteknya, namanya perempuan pasti ada tamu bulanan, ada head selama seminggu, ya. Apa mungkin minggu kedua, apa minggu ketiga. Nah, kita tetap mendapatkan pahala, ya. Nah, kalau di minggu ketiga tersebut kita sedang head dan ternyata Lailatul Qadar turun di minggu itu, pahalanya sama, ya. Itu yang disebut oleh Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu terkadang malah lebih bagus daripada amalnya, ya, karena dia sudah niat akan menghidupkan semua malam di bulan Ramadan, karena dia tahu salah satunya pasti Lailatul Qadar, ya. Daripada nembak-nembak malam kedua satu aja saya hidupkan, malam kedua tiga aja, ya kan, belum tentu. Dengan semuanya, ya, karena semua punya kesempatan yang sama untuk Lailatul Qadar, begitu. Tiba-tiba head, nggak apa-apa, ya. Dan memang terbukti, artinya Allah melihat kita sejak malam pertama, memang kita konsisten terus istiqomahnya, nggak putus sampai kita head, bahkan selesai head konsisten lagi ibadahnya, tetap powerful lagi. Berarti memang seandainya dia tidak head pasti dia ibadah gitu, ya. Jadi perempuan yang head bisa mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar, satu dari niatnya, ya. Yang kedua, dari alternatif ibadah yang lain yang bisa dia kerjakan, ya. Orang yang sedang haid, dia dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang menyentuh mushaf, dilarang masuk ke masjid i'tikaf, ya, dilarang membaca Al-Quran dengan hafalan maupun dengan melihat tulisannya, ya. Dia dilarang mendekati suaminya di malam hari, ya. Banyak larangannya, tapi jauh lebih banyak lagi kebolehannya. Dia masih boleh kok mendengarkan majelis ilmu, dia buka ceramah-ceramah di YouTube tambah ilmu. Dia masih bisa membaca buku-buku Islami, ya kan, sehingga merenungkan. Dia baca misalnya tafsir Al-Quran, dia bisa baca buku tentang sejarah Nabi, itu kan ilmu, ada pahalanya, ya. Zikrullah atau zikrul Rasul, ya. Dia baca, oh ternyata begini, oh ternyata asbabun nuzulnya surat Al-Kahfi itu begini, ya. Dapat tambahan ilmu. Kemudian dia masih bisa bertaubat dengan membaca istighfar, ya. Membaca Al-Quran pun dia masih bisa kerjakan apabila diniatkan sebagai zikir, ya. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang oleh Rasulullah SAW itu dijadikan zikir harian, ya kan? Seperti ayat kursi, terus dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, ya kan? Surat Tabarok itu sudah menjadi zikir, artinya apa? Bacaan jadi rutinitas, ya. Setiap mau tidur baca Tabarok, berarti perempuan yang haid, ini kata ulama nih, ya, perempuan yang haid, dia mau tidur, dia baca surat Tabarok, itu masih diperbolehkan kalau memang surat itu dia niatkan sebagai doa sebelum tidur atau amalan harian sebelum tidur, bukan sebagai kalamullah, ya. Yang tidak boleh itu kan kalamullah dibaca oleh kita yang sedang hadas besar, ya, laki-laki yang junub maupun perempuan yang haid. Kenapa? Karena ada kehormatan pada kalamullah itu. Kalamnya Allah ini kan, ya, kitab suci kan, kalam yang terhormat, ya. Maka ketika kita sedang hadas, tidak boleh lah mengerjakannya. Tapi kalau itu dipandang sebagai zikir, maka jadi boleh, ya. Begitu. Kemudian lebih utama di bulan Ramadan, ya, membaca Quran dengan khatam berkali-kali
atau membaca dan merenunginya ya, atau mengkajinya, merenunginya ya. Baik. Dua-duanya bagus, tapi kalau mau lebih utama adalah membaca berkali-kali sampai khatam berkali-kali. Kenapa? Karena ada eh, apa ijabahnya doa ketika orang mengkhatamkan berkali-kali. Ya, ketika orang sedang khatam Quran, ya. Jadi begitu dia khatam, doa itu diijabah. Begitu. Ya, ini juga ketika dia baca, ya itu kayak tadi, ada hitungan pahala dari setiap huruf Al-Quran, maka di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya, kemudian juga bisa kita lihat contohnya dari ulama-ulama. Ulama itu kalau di bulan Ramadan mereka menghatamkan mengejar menghatamkan Al-Quran berkali-kali ya. Kalau di Yaman itu ada pengarang kitab Bugiyatul Murtasyidin ya, Al-Imam Al-Mufti Abdurrahman Al-Masyhur ya, Mufti Diyar. Itu satu hari dia bisa khatam 2 kali ya. Ini sudah di luar nalar udah ya, karena orang zaman dulu kan satu hari 2 kali khatam ya. Tapi nggak orang zaman dulu, orang zaman sekarang juga ada kok. Di Bandung ya, itu Habib Usman Al Idrus, pesantren Assalam, Pondok Kalapa. Kalau bulan Ramadan sehari 2 kali khatam ya. Kalau di luar bulan Ramadan sehari 1 kali khatam ya. Itu kayak apa itu, lengketnya sama Al-Quran. Emang kemana-mana dia megang mushaf mulu ya, baca ya, tidak ada waktu sedikit pun kecuali dia baca mushaf gitu ya. Sama seperti kita di zaman sekarang, ketika kita lengket dengan HP ya kan, dikit-dikit kita buka Facebook, dikit-dikit buka Instagram ya. Kalau Habib Usman Al Idris itu dikit-dikit buka mushaf. Jadi memang sehari khatam 1 kali. Begitu. Jadi intinya apa? Ulama-ulama kita itu memberi contoh, memberi target khataman yang banyak. Karena itu bertemunya fadilah antara khatam Quran ya kan dengan Ramadan. Kalau dikhatamkannya di malam hari, wah lebih bagus lagi. Bertemunya keutamaan waktu malam, bertemunya Ramadan, kemuliaan Ramadan dan khatam Quran, gitu. Ya, baik. Kemudian, alhamdulillah ada yang angkat tangan ya. Saya sibuk membaca teks, jadi yuk silakan yang angkat tangan, Ibu Diana Fitria, boleh dibuka mic-nya. Kalau mau bertanya silakan. Sambil saya lihat teks yang lain ya. Oh ini pertanyaannya yang sudah ada ya. Di 10 malam terakhir, apa boleh acara khatam di malam genap? Karena nggak kebagian imamnya yang bisa khatam Quran di dalam tarawih. Boleh ya. Jadi kalau di Yaman itu nggak hanya malam ganjil, malam genap juga ada. Ya, memang tujuannya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya ada di malam genap. Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya ada di malam ganjil, ya kan? Tapi tujuan kedua menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, sedangkan yang disebut 10 malam ya mau genap mau ganjil kan 10 malam terakhir gitu. Jadi memang finalnya apa namanya ya, fadilah yang paling besarnya di bulan Ramadan itu Allah tempatkan di 10 malam yang terakhir. Beda dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu ada di 10 malam pertama ya, wal fajri walayalin asyar ya, dalam Al-Quran sebegini, demi waktu fajar di hari Arafah, ada yang bilang fajar di hari Idul Adha ya, walayalin asyar, dan Allah bersumpah demi 10 malam dari bulan Zulhijjah, 10 malam yang pertama gitu. Jadi kita kalau belajar itu enak, itu seninya di situ. Oh, kita jadi tahu ya, oh Zulhijjah itu 10 malam pertama, bulan Syaban 10 malam yang pertengahan ya. Bulan Ramadan 10 malam yang terakhir gitu. Bulan Rajab 10 malam yang pertama, karena ada satu bulan, ada satu Rajab begitu ya kan.
Jadi oh ini lebih utama di 10 malam terakhir ya sudah. Begitu akhir kita kencangkan ikat pinggang, kemudian naik semangatnya ya. Termasuk etikaf juga 10 malam terakhir, ya kan? Bukannya tidak boleh itu di 10 malam pertama, 10 malam kedua, ya kan? Tapi memang momentumnya paling besarnya pahalanya itu 10 malam terakhir, begitu. Ya, baik. Alhamdulillah, ini Ibu Diana Fitria ya, yang tadi angkat tangan. Berarti sudah sama ya pertanyaannya dengan yang di teks ini. Bapak Ibu sekalian, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Tadinya saya masih ada materi yang disampaikan, tapi ya nggak apa-apa. Buat pekan yang akan datang ya. Bahkan slide-nya sudah saya siapkan ya tentang Syahrul Quran. Itu menarik gitu ya. Tapi ya sudah karena ini juga seru menjawab pertanyaan ya. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 9:20. Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Pak Sudirman, boleh silakan sebagai Assalamualaikum penutup. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Kalau itikaf itu apakah harus tidur dan lain-lain selama 2 hari di masjid Baik. atau di sholat? Terima kasih. Bagus ini pertanyaannya. Ya, baik. Baik, ya, baik. Ini apa ya? Termasuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Jadi, apa pengertian i'tikaf? I'tikaf adalah satu ibadah masuk ke dalam masjid ya dan berniat untuk i'tikaf ya, masuk ke dalam masjid, duduk di masjid tersebut dan diniatkan sebagai i'tikaf ya, maka jadi ibadah itu. Jadi syaratnya itu ya, masuk, kemudian duduk, kemudian ada niatnya ya. Kalau kita i'tikaf di musola atau di pondok pesantren ya, ada ruangan majelis salim ya, maka tidak sah sebagai i'tikaf karena harus masjid tuh, syaratnya masjid ya. Jadi ya harus, kalau kita i'tikaf tapi di luar masjid, misalnya di halamannya, boleh nggak? Boleh, karena halaman masjid itu masuk bagian dari masjid kan. Dia tanahnya tanah wakaf juga ya kan. Orang yang mewakafkan masjid itu kan ya dijadikan bangunan ada, dijadikan halaman ada ya kan. Boleh, silakan masuk halamannya sudah masuk masjid. Tapi kalau di luar pagar masjidnya nggak boleh. Misalnya eh, orang sholat tarawih sampai keluar-keluar ya, ngelebar-ngelebar ke jalanan gitu ya. Nah, kita nih kebagiannya di jalan ini, itikaf di sini ya nggak bisa itikaf di jalanan, itikaf kan harus di masjid ya. Walaupun itu masjidnya nyambung ke jalan jamaahnya, ya kan? Yang pertama harus masjid ya. Yang kedua harus duduk. Kalau cuma lewat, masuk ke pintu masjid ya, dari depan, kemudian jalan keluar lagi ke pintu samping, nggak duduk sama sekali, tidak jadi juga itikaf ya. Harus ada duduknya, walaupun sebentar ya. Nanti kadar pahalanya sesuai dengan kadar waktunya ya. Kalau itikafnya sebentar, ya pahala itikafnya juga sedikit. Nah, kalau itikafnya lama, ya pahalanya juga banyak, ya kan? Yang penting dia harus ada duduknya dulu. Ya, kemudian harus ada niatnya yang ketiga nih ya. Jadi kita masuk ke masjid, wah ada pengajian di masjid atau sholat Jumat, ya kan kita ke masjid sholat Jumat, masuk ke masjid, kemudian duduk sampai kita sholat, ya kan. Tapi ketika masuknya nggak niat itikaf, masuk aja, maka tidak dapat pahala itikaf ya, karena itu harus diniatkan. Jadi bagaimana caranya? Begitu kita masuk masjid, saya niat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala ya. Dalam hati, ya Allah, masuknya saya ke masjid ini, saya niatkan untuk jadi i'tikaf, maka itu jadi pahala i'tikaf gitu. Jadi penting sekali ilmu ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, masuk aja masjid. Padahal cuma beda urusan perkataan hati doang. Kalau hati diniatkan, jadi pahalanya jadi lebih besar ya kan. Begitu. Nah, syaratnya adalah harus dalam keadaan suci di masjid itu.
Jadi kalau kita batal wudhu, keluar, ambil wudhu ya. Kemudian masuk lagi. Nggak perlu niat lagi karena wudhunya kan di dalam masjid. Kecuali kita wudhunya keluar masjid, berarti batal etikafnya. Begitu kita wudhu, kita masuk ke masjid ya niat lagi. Gitu ya, tinggal niat aja ya. Begitu. Bolehkah etikaf 1 menit? Boleh. 10 menit boleh, 1 jam boleh, 2 jam boleh ya. Seharian boleh, silakan. Yang penting belum keluar dari masjid, berarti itu masih disebut kita pahala etikaf masih mengalir terus ya. Tapi kalau kita keluar dari masjid, misalnya kita beli bakso, ya keluar dari pagarnya masjid, itu sudah batal etikafnya. Nah, tapi kalau batal etikafnya, ya kalau kita mau masuk lagi ke masjid itu, ya niat lagi gitu aja. Ya yang batal tadi sudah artinya sudah dapat pahala etikaf yang tadi. Nah, etikaf yang baru karena kita sudah keluar dari masjid, begitu kita masuk lagi, kita niat lagi ya. Yang penting kita sudah ambil wudhu, niat lagi, saya niat etikaf masjid ini, gitu ya. Nah, kemudian aktivitasnya apa orang yang sedang etikaf itu? Aktivitasnya apa aja? Yang penting dia suci dari hadas kecil dan hadas besar, dia di dalam masjid, dia niatkan untuk etikaf, dia sudah dapat pahala. Walaupun bengong, ya, diam aja. Nanti ngapain? Lagi itikaf, enggak ngapa-ngapain sih, baca Quran enggak, ya, baca tasbih enggak, sholat sunnah enggak, ya, duduk aja kan dapat pahala kata Ustadz ya. Memang dapat sih ya, kriminal juga ini ya. Tapi memang begitu. Eh, ibadah itu adalah ibadah berdiam diri di masjid. Gitu ya kan. Hanya kalau dimanfaatkan untuk ibadah, pahala itikafnya lebih besar lagi ya. Contohnya sholat Jumat, masuk ke masjid, kita niatkan itikaf. Ya, kemudian di dalamnya kan kita mendengarkan khutbah Jumat, kemudian kita sholat Jumat berjamaah, itu pahalanya besar ya sampai kita pulang begitu ya. Jadi setiap kita ke masjid niatin itikaf. Mau sholat berjamaah, sholat zuhur. Begitu masuk, saya niat itikaf ke masjid Allah ya. Aktivitas yang kita kerjakan sholat zuhur. Kita datang ke masjid mau menghadiri pengajian, masuk ke masjid niatin itikaf ya, begitu dapat itikaf. Di dalamnya aktivitas kita apa? Duduk dengerin ustadz ya menjelaskan ilmu ya, dapat pahala ya. Jadi tidak harus baca Quran terus ya. Ngobrol, bagaimana ngobrol? eh, Masuk ke masjid, ngobrol sama teman kita, ngobrolnya dalam masjid gitu ya. Nah, itu dari sudut pandang itikafnya dia sah sebagai itikaf karena kan tidak ada syarat, dia tidak boleh ngobrol ya. Cuma dari sudut pandang adabnya dia tidak bagus. Adab di masjid itu tidak sama dengan adab di luar masjid ya. Jadi tidak boleh berbicara hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama di dalam masjid ya. Gitu, apalagi sampai obrolan bisnis ya, artinya dagang ya. Ketemu lagi. Gimana itu yang kemarin tanahnya sudah laku belum? Ya udah gini aja deh ya. Nanti kita kalau laku kita bagi dua ya, 50-50 ya. Ada keuntungannya itu sekitar 50 juta. Ngobrolin bisnis di masjid itu termasuk suil adab ya, adab yang tidak bagus. Begitu ya. Jadi tidak ada syarat ya etikaf itu harus semalaman ya, baru pulangnya pagi ya, tidak ada syarat ya. 10 menit boleh, 1 menit boleh. Yang penting syaratnya itu dia sudah masuk ke dalam masjidnya begitu. Tapi pahala yang lebih banyak memang semalaman. Dan bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah semalaman, ya kan? Itu di dalam keluar lagi begitu. Tapi kita kan mengikuti Nabi step by step, bertahap demi bertahap, selangkah demi selangkah ya. Kita mampunya cuma 1 jam 2 jam aja Ustaz ya, silakan. Kalau saya sih mampunya sampai salat tarawih selesai, saya masih nambah lagi 1 jam 2 jam buat baca Quran 1 juz 2 juz baru saya pulang Ustaz. Ya silakan, bagus ya. Kalau saya mampunya bisa sampai pertengahan malam, ya silakan, semuanya bagus ya. Begitu, semuanya tetap disebut i'tikaf ya. Di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. I'tikaf itu bukan amalan khusus bulan Ramadan ya. Sepanjang hari ya, sepanjang tahun itu kita boleh kok i'tikaf di masjid ya. Begitu dapat pahala ya. Baik, itu salah satu kelebihan masjid ya. Masuknya aja dapat pahala ya. Asal tahu ilmunya ya, yaitu ilmu tentang i'tikaf. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10, tidak terasa ya, karena diisi dengan diskusi dan tanya jawab.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang masih dalam pembahasan yang sama, yaitu persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di sisa daripada bulan Sya'ban ini, dan Allah pertemukan kita di dalam bulan Ramadan. Ya Allah mengisi menghidupkan hati kita dengan rasa senang, rasa gembira di bulan Ramadan. Ya, senangnya masuk bulan Ramadan itu adalah ibadah, dapat pahala, dan bencinya seseorang ketika dia masuk bulan Ramadan itu merupakan sebuah bagian dari dosa, begitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah isi kita dengan rasa senang, gembira, ya, dan diterima segala taubat kita di bulan Ramadan, diijabah segala doa kita di bulan Ramadan tersebut, dan yang paling tinggi kita mendapatkan keridhaan Allah pada bulan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillah sudah ada berapa? 91 peserta di akhir ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dadang, Pak Malim Harahap, Ibu Maisaro, Ibu Milva, Ibu Susi Agustina, Mas Abu Salwa, Ibu Bilkis. Terima kasih ya. Yuk kita keluar sama-sama dari ruang Zoom ya. 3, 2.